di kantong, kalau sama dia berapa tabungannya? Tabungan saya ada kurang lebih 10 juta. Oke, sip. 10 juta itu kalau disedekahin jadi 100. Iya, 10 juta kalau disedekahin, jang. Itu jadi 100. Ya. Bahkan kalau kita minta sama Allah diganti 700 kali lipat, maka menjadi berapa? 7 miliar. Langsung to the point. Kira-kira 10 juta mau di-nolin apa mau disisain? Mau dinolin. Beliau mau sedekah 10 juta isi tabungannya. Subhanallah. Makasih mas. Iya. Lewat mana nanti? Hah? Disedekahin lewat mana? Ya nanti diumumin. Iya. Siapa yang mau ngenolin tabungannya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, tampilnya kembali unggahan-unggahan video lama Yusuf Mansur seperti yang kita pantau di Daku Channel. Sebenarnya apa sih ini gitu? Mungkin secara sederhana Yusuf Mansur tuh seperti sedang menjual kaset lama yang sudah karatan gitu. Di suara yang sudah nggak jelas itu mau diputar ulang, ya kan? Ya orang kalau dengar itu ya dengarinnya sudah nggak cocok gitu. Sekarang kan era digital, mutar kaset usang yang sudah lama itu nggak menarik. Atau seperti ya kalau dia cerita duit terus tuh ya seperti pedagang kelontong ya di pasar Senen gitu. Tokonya dibuka lagi setelah lama ditutup, tapi barang yang dijual tuh barang yang masih tahun 2010 sampai 2015. Ya kan? Kalau jualannya ini jualan baju gitu. Bajunya udah usang. Lalu untuk apa Yusuf Mansur? Ya, kalau dibilang begini dia akan oh itu aneh yang lama, ya kan? Yang lama itu kalau dikritik dia bilang dia mencoba ngeles itu ini yang lama. Tapi akan dijalankan program seperti yang lama nggak? Dia akan bilang ya iya sih, bilang begitu kan? Kenapa? Karena tema-temanya kembali ya bagaimana ceritanya itu cerita khurafat, cerita bohong gitu. Apa misalnya? Dia kan paling sering nganjurin tuh surat kaya gitu. Kalau baca surat itu orang menjadi kaya. Surat kaya itu misalnya surat Al-Waqi'ah. Gitu. Dia cerita tuh surat Al-Waqi'ah. Wah ini kalau baca surat ini orang akan jadi kaya. Padahal kita lihat di tafsir-tafsir, ya tafsir yang muktabar, tafsir yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin gitu. Nggak ada yang bilang tuh baca surat tuh orang kaya gitu. Apalagi nanti dikasih limit waktu. Ini baca nih 40 hari nasib berubah dengan syarat sedekah gitu kan. Itu faktanya nggak ada. Contoh ya Bilal sahabat Nabi, dia sebelum masuk Islam miskin. Maaf gitu bukan masuk apa. Bahkan dia dari kelas budak. Terus setelah masuk Islam, dia pastilah baca surat Al-Waqi'ah. Terus jadi orang kaya nggak dia? Enggak, di dalam sejarah dia tidak dicatat sebagai orang kaya. Dia seperti masyarakat muslim yang lain walaupun tidak lagi sebagai budak, apalagi yang kelaparan diazab oleh tuannya. Enggak begitu dia. Lalu kurang dekat apa Bilal dengan Allah? Gitu. Kurang dekat apa dia dengan Rasulullah? Gitu. Enggak tuh. Nah Yusuf Mansur demi untuk mendapatkan uang, dia mencoba menebar itu cerita yang enggak masuk akal. Abdurrahman bin Auf misalnya. Sebelum masuk Islam tuh dia udah jadi orang kaya. Ketika Islam kaya juga.
Sampai mati dia jadi orang kaya. Ya kan, karena dia mempunyai ilmu bagaimana cara berdagang yang baik. Ya mau kaya ya usaha kan gitu. Mansur enggak. Mari kita laksanakan, tunaikan urusan Allah. Biar Allah yang mengurus urusan kita. Ke pasar gitu kan. Kasir-kasirnya kan masih gitu. Ke pasar nggak usah bawa duit. Ambil ikan. Salawatin. Tunjuk. Ambil. Bahwa biar nanti Allah yang mengurus. Coba dia mencuri ikan tuh katanya Allah yang mengurus. Dia curi ikan masyarakat di pasar. Atau paling tidak ibu-ibu dianjurkan mencurilah di pasar, baca salawat gitu. Terus suruh Allah yang mengurus. Kan ngeri nih. Kalau orang melaksanakan urusan Allah, Allah akan mengurus urusan dirinya. Ini bahasanya sih enak gitu, tapi realitasnya kan tidak begitu. Ya kan? Misalnya ya, dia sering baca surat Al-Waqi'ah gitu. Akan kaji kaya. Ternyata ada dalam surat itu setelah kita baca juga ini. Karena baca bukan karena ikut Mansur kan. Misalnya nih, ada orang yang dituding oleh Allah. Itu hari-harinya itu jualan dusta gitu. Begini bunyinya nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ini diartikan oleh penterjemah Mizan ini. Dan menjadikan kebiasaan mendustakan kebenaran sebagai makanan kalian sehari-hari. Ya kan? Jadi mendustakan kebenaran atau jualan dusta gitu. Jualan dusta sebagai rezeki. Nah, di sini menjadikannya dusta sebagai rezeki gitu. Padahal tentu saja rezeki itu tidak dicari dengan cara dusta. Gitu. Wa annakum ya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun gitu bunyinya. Jadi menjadikan dusta ya kan sebagai makanan kalian sehari-hari. Dia makanannya itu dusta gitu. Dia berdusta, bisa juga nanti dia mencari makanan dengan cara berdusta. Itu Mansur nyuruh nih kaya, apa hubungannya? Coba, ini kan ayatnya ayat moral ini. Misalnya dari ayat-ayat awal juga bercerita soal keyakinan hari akhirat. Ya kan? Misalnya, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kuntum azwajan salasah, seterusnya gitu. Itu kan ayat cerita tentang hari akhirat, bagaimana kekuasaan Allah gitu. Ya kan? Kalau terjadi hari kiamat itu, dan dia pasti terjadi. Itu kira-kira ya maksudnya pasti terjadi. Lalu penjelasan itu dijelaskan dengan cara-cara yang detil. Misalnya yang tinggi katanya khafidatur rafi'ah, gitu kan? Yang tinggi itu direndahkan. Kemudian yang rendah ditinggikan. Yang tinggi direndahkan itu maksudnya misalnya gunung-gunung gitu kan. Gunung-gunung yang tinggi diguncang gitu, dia rubuh. Bahkan dalam ayat lain juga seperti beterbangan, datar dia. Bumi menjadi datar. Kemudian yang rendah ini ditinggikan. Misalnya orang di dalam kubur dikeluarkan gitu. Bisa juga dalam kehidupan sosial ada saat-saat terjadi guncangan, orang-orang yang mapan itu dihancurkan gitu. Dan orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa dinaikkan, itu juga bisa gitu. Tapi nggak ada korelasi ini. Bahkan dalam pesan moral ayat ini, orang-orang kafir itu dilaknat yang menjadikan dusta sebagai makannya sehari-hari. Nah kembali cerita Yusuf Mansur yang diulangnya begitu-begitu aja. Coba aja cek lagi tuh, tak pikir nih ada yang baru. Misalnya taruhlah dia mau mencari uang dari masyarakat.
dalam tanda kutip nih mau gondol duit rakyat lagi, caranya gimana? Ada yang baru nggak gitu? Ternyata nggak ada yang baru. Kalau begitu intelektualitas Yusuf Mansur dalam 10 tahun ini nggak ada perubahan. Nggak ada perubahannya. Cuma dulu tuh orang belum kenal, dia belum diamati gitu. Nah sekarang setiap kata itu dia ini mau jurus apa lagi nih, mau ngambil duit umat gitu. Orang akan melihatnya seperti itu. Lalu dengan warung stik yang banyak ini nggak puas-puas juga gitu. Oh dia nggak puas. Karena yang namanya usaha itu kan ada hitungan real gitu. Kalau sedekah ya dia nggak ada real. Bulan sana dia dapat duit juta-jutaan, mungkin ratusan juta. Bahkan di tempat-tempat tertentu dia dapat miliaran. Tidak ada pertanggungjawaban. Hanya ngebacot 2 jam selesai gitu. Jadi itulah yang kita lihat. Cerita Yusuf Mansur itu dengan warung stik, dia dengan duit, dia duit aja otaknya nih, nggak ada yang lain. Agama-agama itu hanya alat untuk mencari duit. Jadi yang disebut oleh Ibnu Rus itu tijaratud-din, menjual agama, tijaratud-din murihun. Gitu. Menjual agama itu enak gitu, karena atau ribuhun, untungnya banyak. Itu yang terus dilakukan oleh Yusuf Mansur di tengah masyarakat yang mulai sadar dan terus meningkatkan kesadarannya, dan upayanya pasti akan ditolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.